di ayat 151, apa wasiat Allah? Alla tusyriku bihi syai'ah. Jangan sekali-kali musyrik, berbuat kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana. Wasiat Allah yang kedua apa? Berbuat baik sama kedua orang tuanya. Wala taqtulu auladakum, jangan membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Allah jamin, nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang memberi rizki, yang jamin rizkimu dan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala taqrabul fawahisa ma zuharu minha wa ma batan. Jangan mendekati perbuatan keji yang nyata ataupun yang enggak terlihat. Wala taqtulun nafsal lati harramallah illa bil haq. Jangan membunuh suatu jiwa illa bil haq. Itu tidak punya salah, dibunuh, dizalimi, summa na'udzubillah. Lanjutannya 152. Apa wasiat Allah lanjutan dari itu? Wala taqrabu malal yatim. Jangan dekati harta anak yatim. Mendekati saja nggak boleh. Kenapa? Peluang terjadinya perbuatan dosa harta anak yatim itu besar. Nggak ada orang tuanya sih, bisa kita misalkan diselewengkan gitu. Wala taqrabu malal yatim. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang lebih baik. Dengan cara baik, kita diberi amanah, jaga amanah tersebut hatta yablugha asyuddah, sehingga sampai anak yatim tersebut dewasa. Ketika kita diamanati harta anak yatim, jaga benar itu, jangan sampai kita ikut berbuat kezaliman di situ. Kalau dia sudah dewasa, bisa mengatur sendiri, berikan kembali ke anak yatim tersebut hatta yablugha asyuddah. Lantas wasiat Allah, wa auful kaila wal mizana bil qisti. Dan kalian al kaila, penuhilah al kaila, takaran, wal mizan, timbangan, bil qisti, adil. Kalau kita pedagang menakar, Allah pesan benar ini. Wa auful kaila wal mizana bil qisti. Jangan kemudian kita pedagang membeli minta ditambahin ketika ditimbang, giliran orang beli kepada kita, kita kurangi timbangannya. Celaka kata Allah, wailul lil mutaffifin. Itu jelas tuh ayatnya. Ya Pak Tamam, kita pedagang Pak Tamam, belanjalah ke pasar, ditimbang nih, kita minta ditambahin. Tapi giliran kita di rumah jual beli, pembeli datang ke kita, timbangannya dikurangi. Subhanallah. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani seseorang illa wus'aha, kecuali sesuai kemampuannya. Yakinlah apapun ya, yang menimpa kita, masalahkah dan lain sebagainya, itu sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuan kita. Ya Bang Udin, Allah sudah ukur. Ujian Bang Udin sekian, ujian buat Pak Haji sekian, ini itu nggak mungkin sama gitu loh. Allah Maha Adil. Wa iza qultum fa'dilu, dan apabila kalian berbicara, berhukum
ya, menghukumi misalkan fa'dilu, yang adil dong, gitu kata Allah. Walau kana za qurba, meskipun itu sanak kerabatmu. Allah pesan benar, siapapun, kepada siapapun, kerabatkah kita, saudara kita, adik kandung kita, ketika kita menghukumi, jangan memandang saudara kita ringanin misalnya. Fa'dilu, berlaku adil, walau kana za qurba, meskipun sanak kerabatmu. Artinya apa di sini? Allah Subhanahu wa taala menjunjung tinggi keadilan. Ketika urusan keadilan, hukum tidak pandang bulu, mau saudarakah, adik kita kah, kakak kita, harus adil. Iza qultum fa'dilu walau kana za qurbah. Ini wasiat Allah. Wa bi ahdillahi aufu. Apa wasiat Allah? Penuhilah kalau berjanji. Makanya jangan sekali-kali kalau kita nggak bisa menepati, tidak bisa memenuhi, tidak usah berjanji, nggak usah menjanjikan. Ini wasiat Allah. Wa bi ahdillah aufu. Apalagi ketika berjanjian dengan Allah. Nazar tuh misalnya, Bang Udin nazar, kalau anak saya sukses dapat kerjaan sama puasa 7 hari, itu wajib itu. Ketika anaknya sukses sesuai keinginan Bang Udin, itu wajib. Kenapa? Sudah ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu nazar. Contohnya itu seperti itu. Allah Subhanahu wa taala sangat ketika kita berjanji, tepatilah, penuhi. Kalau tidak bisa menepati, tidak usah menjanjikan. Begitu ya Bapak-bapak. Banyak janjinya 10, yang ditepati 2, masih banyak gitu yang perlu. Zalikum wassakum bihi. Allah menyatakan itu loh, semuanya itu wassakum bihi, perintah untuk kalian, wasiat untuk kalian, dijaga, kerjakan. La'allakum tazakkarun, agar kalian mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat itu semuanya, itu wasiat untuk kalian, kerjakan, jaga. Wa anna hadza sirati mustaqimah. Sesungguhnya ini sirati mustaqimah, jalanku yang lurus. Fattabi'u, pesan Allah, ikuti itu, jangan dilanggar. Ketika Allah Subhanahu wa taala jaga harta anak yatim sampai dewasa, sudah dewasa kita diamanat harta yatim, si anak yatim sudah dewasa dan mampu mengatur, berikan. Tidak usah macam alasan lah, kamu belum cukup, belum ini, belum bisa mengolah. Jangan. Ketika dia sudah dewasa dan mampu mengolahnya, berikan. Ini termasuk wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti as-subula, jalan-jalan, fatafarraqu bikum an sabilih, jalan-jalan yang menyimpang, yang memecah belah, an sabilih, dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ikuti jalan orang-orang yang memecahkan belah umat Islam. Makanya setiap sholat itu saya bolak-balik, tolong ketika membaca suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Fokus Bang Udin, itu doa. Tunjuki ya Allah jalan lurus. Jalannya siapa? Jalannya orang yang Allah beri nikmat, bukan jalannya orang yang Allah benci, bukan jalannya yang Allah, orang-orang yang Allah tidak meridhoi, jalannya orang yang zalim. Allah alam bisawab. Dzalikum wasaqum bihi. Allah menekankan kembali itu loh. Wasaqum. Ya, dia Allah memerintahkan kalian, wasiat untuk kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, semua anak keturunan kita, Allah jadikan soleh dan soleha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.